Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksir
Biru wa ghali Anta misbahus suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita dengan segala merenungkan apa yang memang harus kita renungkan pada malam hari ini, sambil berharap Allah Tuhan kita turun ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi hamda katsiran mubarakatan thayyibatan fi. Allahumma ij'alna ladzakarin. Allahumma ij'alna laka syakarin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna ilaika tawakkalna wa ilaika aslamna wa bika amanna. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Ya Allah, zalamna anfusana ya Rabbana. Zalamna anfusana ya Rabbana. Zalamna anfusana ya Rabbana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Duhai Allah, duhai Tuhan penguasa langit, duhai Tuhan penguasa bumi, tidak ada yang terjadi di bumi, tidak ada yang terjadi di langit ini kecuali atas izin Engkau ya Allah. Tidak ada setetes air hujan pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuan-Mu ya Allah. Tidak ada daun yang gugur dari tangkainya kecuali atas izin-Mu ya Allah. Tidak ada angin yang berhembus, tidak ada awan yang bergerak kecuali dengan semua pengaturan-Mu ya Allah. Engkau maha kuasa menciptakan 7 lapis langit. Engkau maha kuasa menghamparkan bumi.
Engkau maha kuasa meninggikan langit. Engkau maha kuasa mempergantikan siang malam. Engkau maha kuasa mengatur waktu, menciptakan manusia. Kami ini manusia hamba-Mu ya Allah. Kami ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan kami yang maha pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang maha memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang maha pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang maha penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang maha lembut. Engkaulah Tuhan kami yang maha baik. Karunia-Mu ya Allah meliputi langit, meliputi bumi. Tidak ada satupun kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami ya Allah, kecuali semua itu adalah pemberian-Mu. Dan tidak ada satupun keburukan dalam hidup kami yang kami rasakan, kecuali karena kesalahan-kesalahan sendiri kami ya Allah. Engkau yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu rahasia-rahasia kami ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati kami ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami ya Allah. Engkau tahu rahasia-rahasia di dalam diam kami ya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan-Mu. Duhai Allah, Engkau menutupi segala aib kami. Engkau menutupi segala rahasia buruk kami. Engkau menjaga celah-celah kami ya Allah. Seandainya Engkau buka satu saja dari sekian banyak aib kami, andai saja Engkau buka satu saja dari segala rahasia-rahasia buruk kami, satu saja dari segala itu, pasti semua orang akan menghindar dari kami ya Allah. Pasti kami tidak ada teman. Pasti semua orang akan mencela dan menghina kami ya Allah. Kami ini dianggap mulia karena Engkau menutupi aib kami ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Betapa maha baiknya Engkau kepada kami. Engkau tidak pernah membuka aib kami ya Allah agar kami bertaubat, tetapi Engkau malah menunggu kami datang kepadamu. Engkau sabar melihat kami siang dan malam berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami berbuat maksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami ya Allah. Engkau tidak menimpakan azab kepada kami seketika saat kami sedang berbuat dosa. Engkau tidak menimpakan murka-Mu kepada kami ya Allah ketika kami sedang berbuat dosa. Engkau sabar kepada kami ya Allah. Betapa baiknya Engkau. Kami janji akan menjadi lebih baik lagi kepadamu, tetapi kami ingkar. Kami meminta maaf kepadamu, lalu mengulangi kesalahan yang sama ya Allah. Kami meminta ampun kepadamu, tapi kami sengaja melakukannya lagi. Tapi Engkau tidak marah kepada kami ya Allah. Berulang kali kami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat. Berulang kali kami berbuat maksiat. Tidak malu kepadamu yang melihatnya dengan jelas. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Kami berbuat dosa terang-terangan ya Allah. Kami merasa seakan-akan bahwa ancaman-Mu itu adalah mitos. Azab-Mu itu hanyalah fiktif. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah formalitas. Engkau sabar kepada kami ya Allah yang bodoh ini. Engkau sabar menanti kami datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampun. Walau bertahun-tahun lamanya Engkau sabar menunggu kami ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencelakai kami di hari kami berbuat dosa ya Allah. Engkau kasihan kepada kami. Andai Engkau langsung memberi azab kepada kami, langsung mencelakai kami di hari kami berbuat dosa, pasti kami ini akan binasa ya Allah.
Pasti kami ini akan celaka selama-lamanya di akhirat. Pastilah kami akan sengsara di akhirat, kekal di dalamnya selama-lamanya. Di siang hari Engkau menunggu ya Allah untuk kami datang, tetapi kami tidak datang. Di malam hari Engkau menunggu kami untuk datang, tetapi kami tidak datang. Di hari Jumat Engkau menunggu kami untuk datang, tetapi kami tidak datang. Dan di bulan Ramadan ini Engkau menunggu kami, tapi kami tidak sadar ya Allah. Kami lupa, kami tidak sadar ya Allah. Maha baik Engkau yang selalu menunggu kami ya Allah. Betapa sabarnya Engkau kepada kami. Engkau menunggu kami ya Allah untuk bertobat, sedangkan kami tidak sabar kepadamu untuk segera menjawab segala doa kami ya Allah. Ketimbang kesabaran Engkau yang lebih lama menunggu kami sekian tahun lamanya, tetapi kami tidak sabar untuk menuntut-Mu agar segera mengabulkan segala doa-doa kami yang bahkan didoakan barusan ya Allah, yang baru didoa 1-2 hari yang lalu, tetapi kami tidak sabar untuk menuntut-Mu agar doa kami diijabah. Ketimbang Engkau ya Allah, Engkau maha baik, Engkau selalu menunggu kami bertahun-tahun lamanya. Maha baik Engkau ya Allah, betapa baiknya Engkau. Segala puji bagimu ya Allah atas segala kebaikan-Mu. Segala puji bagimu atas segala kesabaran-Mu. Segala puji bagimu ya Allah atas segala kasih sayang-Mu. Kini malam ini kami datang ya Allah. Setelah sekian lama Engkau menanti, kami sadar diri ini kami tidak pantas ya Allah. Kami sadar diri kami ini adalah diri yang tercela, diri yang hina. Kami sadar diri kami ini sudah berlebihan kepadamu ya Allah, sudah melampaui batas. Tetapi kami ya Allah tidak mau menjadi orang yang berputus asa kepadamu ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang putus semangat, yang putus asa dari rahmat-Mu ya Rabbana. Karena kami tahu Engkau saja tidak pernah berputus asa dalam menanti kami ya Allah, dalam menunggu kami. Engkau tidak pernah berputus asa dalam memaafkan kami. Sungguh tidak pantas bagi kami ya Allah jika berputus asa meminta maaf kepadamu ya Allah. Kini kami datang kepadamu ya Allah dengan hati yang pasrah, dengan hati yang dipenuhi penyesalan dosa-dosa. Kami datang kepadamu ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, yang bahkan dosa-dosa yang baru saja kami lakukan beberapa waktu lalu ya Allah. Dosa kami yang membuat malu untuk meminta maaf kepadamu ya Allah. Dosa kami yang kami tidak sanggup untuk menghitungnya satu persatu ya Allah. Dosa kami yang membuat lidah ini keluh untuk menyebutkannya satu persatu ya Allah. Kami melakukan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang zalim, dosa-dosa besar yang pasti efeknya adalah siksa neraka. Kami lakukan semua dosa besar itu ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat, sekian banyaknya sholat kami tinggalkan ya Allah. Padahal kami tahu sholat itu adalah hal utama yang Engkau tanyakan kelak di akhirat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Betapa baiknya Engkau sabar menunggu kami. Engkau sabar tidak mengazab kami. Engkau sabar tidak membuka aib kami. Duhai Allah, kebaikan Engkau telah sampai pada riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar ya Allah bahwa Nabi ketika naik ke atas mimbar, dan kejadian ini terjadi saat bulan Ramadan, saat bulan penuh berkah ini. Ketika di atas mimbar, setiap langkah Nabi di anak tangga, beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ya Allah. Itu terjadi saat bulan Ramadan. Lantas saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi,
Mengapa Nabi mengucapkan 3 kali amin? Jawab Nabi adalah, saat Nabi menaiki anak tangga pertama, datanglah seorang malaikat Jibril datang kepada Nabi. Dan malaikat Jibril berdoa, celakalah dan merugilah bagi orang-orang yang bisa menjumpai bulan Ramadan, kemudian melewati bulan Ramadan setahun penuh, tetapi setelah melewati bulan Ramadan, orang-orang itu tidak mendapat ampunan dari Allah. Doa ini ya Allah diaminkan oleh Nabi. Duhai Allah, kami termasuk orang yang celaka, kami termasuk orang yang merugi, karena selama bulan Ramadan ini kami sia-siakan. Kami tetap dengan beraninya meninggalkan sholat ya Allah, dengan beraninya tidak berpuasa, dengan beraninya berbuat maksiat. Kami anggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan biasa. Bahkan kami anggap ya Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan beban, karena siang hari kami tidak bisa makan, karena selama siang kami tidak bisa minum ya Allah, sehingga kami malas pada bulan Ramadan tahun ini. Namun ya Allah, tidak seperti itu ternyata. Bulan Ramadan pasti akan datang kembali tahun depan, tetapi tidak dengan usia dan umur kami ya Allah. Bisa jadi kami meninggal sebelum bulan Ramadan tahun depan datang. Ya Allah, sungguh kami menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat, malah kami dengan beraninya melakukan maksiat. Bulannya Al-Quran turun, tetapi kami malah jarang membaca Al-Quran ya Allah. Seharusnya kami ini menjadi hamba yang rajin membaca Al-Quran, menjadi hamba yang rajin belajar Al-Quran ya Allah. Meskipun kami dalam membaca Al-Qurannya masih belum fasih, masih tertati-tati dalam membaca Al-Quran ya Allah. Duhai Allah, celakalah bagi kami, karena Al-Quran selama ini hanyalah sebatas pajangan yang menghiasi lemari, hanyalah sebatas pajangan yang menghiasi meja di rumah ya Allah. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan biasa saja Al-Quran tidak pernah kami baca ya Allah. Jangankan dibaca, disentuh pun belum pernah kami ya Allah. Kami jarang menyentuh Al-Quran ya Allah. Bahkan kalau dihitung-hitung, jari ini, tangan ini menyentuh Al-Quran masih bisa terhitung jari ya Allah. Sehingga Al-Quran hanyalah sebuah buku, sebuah kitab yang berdebu ya Allah. Bagaimana nasib kami di akhirat ya Allah, yang telah mensia-siakan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang seharusnya kami ini rajin membaca, karena di bulan ini Al-Quran turun ya Allah. Bagaimana nasib kami ya Allah, seharusnya kami ini semakin rajin membacanya. Banyak sekali dampaknya ya Allah bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Kata Nabi, 1 huruf Al-Quran yang dibaca itu senilai dengan kita melakukan 10 kebaikan. Bukan itu saja ya Allah, Al-Quran bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya kubur kami saat nanti ya Allah. Al-Quran bisa menjadi teman di tengah sepinya kubur kami ya Allah. Al-Quran bisa menjadi pelepas dahaga di tengah hausnya kami di hari kiamat ya Allah. Al-Quran bisa menjadi penolong untuk orang-orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah mendahului kami bisa menjadi penolong untuk mereka ya Allah. Al-Quran bisa menjadikan orang tua kami, ayah ibu kami memakai mahkota, memakai jubah kerajaan di akhirat nanti jika kami menghafal Al-Quran ya Allah. Kami lalai kepada Al-Quran ya Allah. Kami khawatir Al-Quran akan menjauh dari kami ya Allah, karena kaminya lalai selama di dunia. Bagaimana nasib kami tanpa Al-Quran ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu membaca Al-Quran siang dan malam.
Jadikanlah kami yang selalu belajar Al-Quran ya Allah. Walaupun kami masih tertatih-tatih dalam membacanya, walaupun kami masih belum fasih dalam membacanya ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu membaca dan belajar Al-Quran. Karena kami ya Allah pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, manusia terbaik di muka bumi ini adalah manusia yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Duhai Allah, jadikanlah kami orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ya Allah sebuah musim semi bagi hati kami yang tandus. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya untuk kubur kami ya Allah di tengah gelap gulitanya kubur kami. Jadikanlah Al-Quran sahabat setia kami ya Allah, teman yang selalu menemani kami, menemani ayah ibu kami di tengah sepinya, sepi sendiri di alam kubur. Kawan-kawan sekalian, mari kita baca doa Khatamil Quran sebagaimana doa yang selalu kita bacakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Duhai Allah, bulan Ramadan tersisa beberapa hari, tersisa beberapa jam. Kami tidak mau menjadi manusia yang rugi ya Allah. Kami ingin mempunyai sebuah pikiran bahwa bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhirnya bagi kami. Karena tidak mungkin bagi kami ya Allah, siapa yang tahu, Engkau yang maha tahu, bisa jadi kami tidak berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Duhai Allah, kemudian malaikat Jibril berdoa lagi saat Nabi menaiki mimbar di anak tangga berikutnya. Celakalah bagi orang-orang yang masih bisa berjumpa dengan orang tuanya, tetapi dengan kehadiran orang tuanya itu tidak bisa membuat orang tersebut masuk ke dalam surga. Lalu ya Allah, Nabi Muhammad mengaminkan doa malaikat Jibril ini. Kami durhaka kepada orang tua ya Allah. Kami durhaka pada ayah ibu. Kami menyakiti perasaan ayah ibu ya Allah. Pernah ibu meneteskan air mata karena kesalahan kami ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah. Pernah ibu menangis diam-diam di belakang kami ya Allah, setelah kami membentaknya, memarahi ibu kami ya Allah. Kami pernah memarahi ibu hanya suatu permasalahan kecil. Ibu kaget, ibu takut karena bentakan kami yang seperti setan ya Allah kepada ibu. Pantaskah seorang anak memarahi ibu? Pantaskah seorang anak membuat ibu takut? Yang ibu mengandung kami 9 bulan, yang merawatnya, yang ia didik, yang ia lahirkan dengan taruhan nyawa. Berapa jahitan di dalam perutnya ya Allah setelah melahirkan kami.
Pantaskah seorang ibu ya Allah dibuat takut oleh anaknya sendiri ketika di sebuah perantauan, ketika ibu sakit di rumah, kami tidak datang menjenguk ibu ya Allah. Ibu kami menelpon, tetapi kami tidak mengangkat telepon itu karena alasan sibuk. Kami jarang menemui ibu di rumah ya Allah, dengan alasan kami tidak punya waktu. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan teman-teman ya Allah. Kami punya waktu untuk bermain, tetapi kami beralasan tidak punya waktu untuk menemui ibu ya Allah. Kami melukai perasaan ibu ya Allah. Kami durhaka kepada ibu. Belum lagi kedurhakaan kepada ayah kami ya Allah. Ketika kami berdebat habis-habisan di hadapan ayah, hanya ketika ayah menasihati kami dengan nasihat sederhana, kami debat ayah ya Allah dengan nada yang begitu tinggi. Seolah-olah saat itu kami merasa bahwa wawasan kami ini lebih luas dari ayah, ilmu kami ini lebih banyak, pergaulan kami lebih luas, sekolah kami lebih tinggi. Padahal ya Allah, semua itu kami dapat karena perjuangan dan pengorbanan ayah. Kami durhaka kepada ayah ya Allah. Jangankan berdebat, jangankan memarahi ayah ibu, berkata ah saja engkau dilarang. Kami pernah lebih dari mengucapkan ah itu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkanlah kami anak yang durhaka ini. Kapan kami bisa berbakti kepada ayah ibu ya Allah? Seharusnya kami ini dimasukkan ke dalam neraka, tetapi kami tidak sanggup di dalam neraka ya Allah. Duhai Allah, jangan sampai kami menjadi anak yang rugi di saat ayah, di saat ibu masih hidup. Kami malah durhaka kepada ayah ibu ya Allah. Kami malah tidak sempat berbakti kepada ayah ibu ya Allah. Kami ingin menjadi anak yang berbakti kepada ayah, kepada ibu, menjadi anak yang selalu mendoakan ayah, menjadi anak yang selalu mendoakan ibu ya Allah ketika masih hidup, bahkan ketika salah satu atau keduanya wafat. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Wa dzunuba walidaina, dosa ayah ibu kami. Wa dzunuba walidaina, wa dzunuba walidaina, wa dzunuba walidaina. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, warhamhuma, sayangilah mereka ya Allah. Warhamhuma ya Rahman, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah ayah ibu kami sebagaimana keduanya telah menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah. Duhai Allah, Nabi mengucapkan amin yang ketiga kalinya ketika naik mimbar, ketika naik di anak tangga berikutnya, karena malaikat Jibril berdoa, celakalah dan merugilah bagi orang-orang yang ketika mendengar nama Muhammad, orang itu
tidak mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Betapa ruginya kami ya Allah. Kami jarang bersolawat untuk Nabi. Padahal berkat Nabilah kami bisa mengenal Engkau ya Allah. Bagaimana nasib kami di akhirat jika kami dilupakan oleh Nabi ya Allah. Bagaimana kami bisa selupa itu kepada Nabi ya Allah. Kami jarang berselawat kepada Nabi. Kami tidak pernah meneladani sikap dan perilaku Nabi ya Allah. Karena selama ini kami tetap bertengkar satu sama lain, bertengkar kepada saudara, bertengkar kepada ayah, bertengkar kepada ibu, bertengkar kepada tetangga. Padahal Nabi selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu damai dan tentram. Kami ingat ya Allah bahwa Nabi begitu sayang kepada umatnya, begitu cinta kepada umatnya. Ketika beberapa bulan menjelang akhir hayat Nabi, Nabi memandang satu persatu para sahabatnya dengan pandangan yang dirasa adalah pandangan terakhir, dengan pandangan yang dirasa adalah pandangan perpisahan. Saat itu Nabi berkata, ya Allah, aku rindu pada para saudaraku. Lalu sahabat bertanya saat itu, mengapa Nabi rindu kepada kita? Bukankah kami ini adalah saudara Nabi? Respon Nabi ya Allah adalah respon yang seharusnya kita syukuri, adalah respon yang seharusnya kita malu. Mengapa selama ini kami lupa kepada Nabi ya Allah? Respon Nabi adalah, kalian adalah para sahabatku, saudaraku, adalah mereka yang hidup setelah zamanku. Mereka tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka mencintaiku. Aku rindu dengan mereka, wahai sahabatku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Ya Allah, ribuan tahun jarak kami dengan Nabi. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan bangsawan. Kami bukan suku Quraisy. Kami bukan apa-apa, tetapi kami dirindukan oleh Nabi ya Allah. Siapa kami ya Allah yang selalu dipikirkan oleh Nabi? Kami tidak pernah sekalipun melihat wajahnya, karena memang jarak kami adalah 14 abad untuk usianya. Kami belum pernah melihat wajahnya ya Allah. Wajahnya yang lebih terang dan indah ketimbang cahaya bulan purnama. Wajah yang tidak pernah lelah untuk dipandang. Kami tidak pernah berjumpa dengan Nabi Allah, tetapi Nabi ingin berjumpa dengan kami. Kami yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Malu ya Allah. Malu kami ini kotor. Kami ini tercela jika berjumpa dengan Nabi. Malu ya Allah, karena jangankan bersolawat kepada Nabi, meneladaninya saja tidak. Kami tidak tahu kisah Nabi ya Allah. Padahal berkat perjuangan dan pengorbanannya, kalimat la ilaha illallah itu menggema ke seluruh penjuru bumi. Padahal berkat perjuangan dan pengorbanannya, kalimat la ilaha illallah itu sampai kepada hati kami ya Allah. Hingga saat ini kami tidak tahu kapan Nabi lahir, di mana Nabi lahir. Tapi kami tidak tahu siapa keluarganya, tidak tahu kapan Nabi Isra Mi'raj. Jangan sampai ya Allah ketidaktahuan kami, kebodohan kami ini membuat kami rugi karena memang kami bodoh dan tidak mau belajar ya Allah. Jangan sampai ya Allah ketika di akhirat Nabi Muhammad tidak mengenal kami ya Allah. Di saat dahsyatnya hari kiamat, di saat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, di saat ayah lari dari anaknya, di saat ibu lari dari anaknya, di saat anak lari dari ayah ibunya, di saat semua kerabat, semua keluarga lari dari kita ya Allah.
di saat matahari jaraknya hanya sejengkal dengan kepala kita. Tidak ada satupun penolong saat itu ya Allah, kecuali sesosok manusia yang pernah kami kecewakan di dunia ini ya Allah. Hanya ada satu penolong saat itu, tetapi penolong itu telah kami kecewakan ya Allah. Penolong itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat semua nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa tidak bisa menolong kita, tapi Nabi Muhammad bisa menolong umatnya ya Allah. Tetapi kami khawatir ya Allah, satu-satunya penolong yang bisa menolong kami ini, ketika kami menghampiri penolong ini dan memohon pertolongan kepada Nabi, wahai Nabi, ini kami umat Nabi, tolong bantu kami di akhirat ini wahai Nabi. Jangan sampai ya Allah, ketika kami memohon pertolongan ke satu-satunya penolong ini, respon Nabi adalah, kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Celakalah kami ya Allah. Satu-satunya penolong ini tidak mengenal kami, karena memang selama di dunia kami lupa kepada Nabi. Kami tidak meneladani sikap dan perilaku Nabi. Kami tidak berselawat kepada Nabi. Celakalah kami ya Allah. Rugi kami ya Allah. Padahal Nabi yang saat di penghujung hayatnya, Nabi yang saat ketika mengalami sakaratul maut masih mengingat kami selaku umatnya ya Allah. Kami ingat saat itu Nabi sangat kesakitan saat menerima dahsyatnya kesakitan sakaratul maut. Nabi saja ya Allah merasakan dahsyat ketika sakaratul maut. Bagaimana dengan kami ya Allah, hamba biasa. Saat itu Nabi bilang kepada Jibril saat sakaratul maut, Jibril, bisakah setiap semua rasa sakit sakaratul maut umat ini dilimpahkan kepadaku saat ini juga, sehingga umatku tidak akan pernah mengalami sakitnya sakaratul maut. Tuhai Allah, detik-detik akhir hidupnya saja masih memikirkan kami. Malu kami ya Allah yang tidak pernah memikirkan Nabi. Bertahun-tahun lamanya kami lupa kepada Nabi ya Allah. Malu kami ya Allah. Lalu ucapan Nabi itu berlanjut kepada as-shalah, as-shalah, as-shalah. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Wa ma malaikat aimanu, peliharalah, jagalah orang-orang lemah di sekitarmu. Itu ucapan Nabi ya Allah. Ucapan Nabi ketika di penghujung hayatnya. Maafkanlah kami ya Allah yang sampai saat ini belum memaksimalkan pesan terakhir Nabi itu ya Allah. Berkali-kali kami meninggalkan sholat. Ampunilah kami ya Allah. Wa ma malakat aimanu, jagalah, peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Itulah pesan Nabi juga ya Allah. Nabi tidak meminta kami untuk menjaga ayah. Nabi tidak pernah meminta kami untuk menjaga ibu dan memelihara keduanya, karena kami pasti menjaga keduanya ya Allah. Nabi meminta kami untuk menjaga orang-orang lemah di sekitar kami, panti jompo, orang-orang tidak mampu. Nabi meminta kami agar menjaga mereka ya Allah, memelihara mereka. Mudah-mudahan ya Allah kami termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan dua pesan terakhir Nabi itu. Bahkan ya Allah, ucapan terakhir Nabi ketika sakaratul maut adalah, kami ingat ya Allah, Nabi berkata kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana hak aku ketika di akhirat? Jawab Jibril, wahai Rasul, semua penduduk langit sedang menanti dengan gembira kedatangan ruh engkau, wahai Nabi. Ya Allah, mendengar hal itu, wajah Nabi masih cemas, masih khawatir, wajah dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran. Lalu tanya Jibril, mengapa kau berwajah seperti itu wahai Nabi?
Tidak senangkah engkau mendengar berita ini? Respon Nabi adalah, itu nasib aku di akhirat. Bagaimana dengan nasib umatku? Malu kami ya Allah, yang tidak pernah memikirkan Nabi, yang bahkan Nabi selalu memikirkan kami ketika penghujung hayatnya. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Kami memohon pada hari ini, terimalah kami sebagai umat Nabi, karena itu adalah hak istimewa yang harus kami syukuri, punya sosok yang selalu memikirkan orang lain. Terimalah kami ya Allah sebagai umat Nabi. Mari teman-teman, kita membaca sholawat bersama dan kemudian diakhiri dengan ihtiraf. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ilailas tulil firdausi ala wala akwa ala nari jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azim fahabli taubatan